benar-benar cinta sama Allah, kau akan menghadapi permasalahan dengan tersenyum. Ketika disakitin, kau tersenyum. Allah suka bercanda. Kau bisa aja ada caranya ngegugurin dosa aku dengan cara yang ngianatin aku. Karena tahu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik kita. Kalau sudah ditetapkan sama Allah, jadi. Kenapa kita repot urusan jodoh, pengen dia jadi milik kita? Kalau kata Allah enggak, mau apa? Maka menaruh harap hanya kepada Allah, itulah jalan terbaik kita semua. Karena sesuatu yang hilang dari diri kita, Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Pacar yang kita begitu sayangi memutuskan kita, jangan lekas kemudian kita menangisi keadaan itu untuk kemudian minta balikan lagi. Hina kalau bisa begitu. Tangisi itu untuk kemudian jadi sarana taubat kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau telah menunjukkan kepadaku seseorang yang tidak baik untukku. Terima kasih ya Allah, kau telah menjauhkan aku dari kemaksiatan yang terus menerus. Terima kasih ya Allah. Rob yang maha membulak-balik hati manusia, jangan kembalikan aku kepada kemaksiatan ya Allah. Sakit hati ini ketika ditinggalkan ya Allah. Tapi ya Allah, ini musibah yang luar biasa untuk diri. Berikan aku ganti yang terbaik ya Allah, yang menurutmu terbaik ya Allah. Terkadang Allah mengajarkan kepada kita dipertemukan dengan seseorang yang menyakiti kita justru untuk membuat hati kita kuat, mental kita semakin hebat, iman kita bertumbuh untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Allah timpakan kepada kita pedihnya pengharapan. Allah nggak mau kita berharap kepada selain Allah. Maka Allah timpakan sakitnya harapanmu ketika engkau terlalu besar berharap kepada seseorang. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita, tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Jangan ambil pusing, jadikan setiap tangismu justru taubat kepada Allah. Wanita yang terbaik itu bukan didapetin dari cara pacaran, enggak. Laki-laki yang terbaik juga bukan didapetin dari cara yang pacaran, enggak. Dari mana laki-laki dan wanita yang terbaik didapatkan? Dari doa yang saling bertautan. Maka yang paling pertama yang dibutuhkan itu apa? Dapetin Allahnya. Yang paling pertama itu deketin Allahnya. Yang paling pertama itu deketin yang maha pemilik makhluk. Bukan ngedeketin makhluknya, tapi ngedeketin yang memiliki makhluk. Ya muqallibal qulub, siapa? Allah. Mudah Allah menggoyahkan hati seseorang untuk kemudian menyukai kita. Mudah, brother. Udah jelas kata Allah, jangan dekati zina. Kita yang ngedekatin zina. Yang repot siapa? Kita. Yang sakit hati siapa? Kita. Padahal Allah udah bilang jangan dekati zina. Udah begitu kita dikecewakan, kita nyalahin Allah. Allah nggak adil. Kok Allah gini? Padahal kita yang cari masalah. Sesuatu yang haram itu tidak mungkin bisa berubah menjadi halal karena tujuannya baik. Ya kan? Betul. Jadi syariat itu mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Perantara dan tujuan itu hukumnya sama. Nah, kalau kamu tujuannya baik, maka perantaramu juga harus baik. Tujuan menikah baik, perantaranya haram, ya jadinya kan nggak baik, tetap perantaranya tetap haram. Jadi nggak boleh pacaran dengan bahasa anak muda zaman now, betul. yang sampai akhirnya itu melanggar syariat, sekalipun tujuannya nikah, tetap tidak boleh dibenarkan yang semacam itu. Kenapa ada orang-orang yang jatuh cinta terus-menerus sampai kemudian kalau tidak mendapatkan cinta tersebut patah hati luar biasa? Kenapa? Karena hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Hatinya kosong dari cinta kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langkah berikutnya kalau teman-teman ingin melupakan seseorang adalah kita tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan cinta terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ketika teman-teman ingin melupakan seseorang untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit jatuh cinta adalah teman-teman senantiasa boleh kok
kalau memang susah sekali untuk mengingat keburukannya. Itu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melupakan seseorang. Semua orang ada kebaikan, ada keburukan. Kita boleh ingat keburukannya agar kita tidak terjebak kepada jatuh cinta yang melenakan diri kita. Jatuh cinta yang membuat kita menjadi sakit. Jatuh cinta yang membuat kita menjadi tidak produktif. Jatuh cinta yang membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ingat keburukannya sehingga Allah selamatkan kita dari keinginan untuk berpacaran. Kalau saya punya istri yang cantik, saya nggak bakal selingkuh. Teman-teman sekalian, Anda sudah dibodohi oleh orang-orang zaman sekarang yang hanya mengukur wanita dari kecantikan. Sayangnya banyak wanita yang tertipu. Lah kenapa? Mereka berfokus pada kecantikan. Padahal belum tentu. Ingat baik-baik, kalau Anda sibuk untuk memoles luar saja, fisik saja, nanti akan ada laki-laki yang datang pada Anda cuma nyari fisik Anda. Dan saya kasih tahu, kalau Anda cuma fisik saja kayak sekarang, maka setelah nikah, catat baik-baik, 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Lah kenapa? Oke, catat. Laki-laki tidak akan bakal bisa dipuaskan dengan yang namanya fisik. Nggak bakal bisa dipuaskan dengan fisik. Dengan katanya apa? Laki-laki yang setia adalah laki-laki yang taat pada Allah, yang takut pada Allah. Makanya tokoh yang paling cowok kalau menurutku di anime tuh ya Sanji. Betul. Meskipun dia mata keranjang ya. Karena dia nggak pernah mau mukul cowok. Nggak pernah mau mukul cewek. Sanji yang lengket, yang tukang masak. Nah, cep. Sanji. Iya. Aku tahu. Nggak tahu Sanji. Sanji tukang masak. Kenapa emang dia keren? Karena dia punya prinsip. Prinsip dia adalah tangan tuh hanya memberikan kebahagiaan. Kalau ada orang nggak mau dibahagiakan, ditendang pakai kaki. Tapi dia hanya bisa menyakiti yang laki-laki. Walaupun dia pernah ngelawan cewek, dia babak belur, dia tetap memegang prinsip dia tidak akan mau menyakiti perempuan. Dan itu prinsip Rasulullah juga. Kan nikah itu ibadah. Jangan mulai sebuah ibadah dengan dosa. Itu nggak mungkin. Itu poin penting dulu. Sehingga jangan bilang, oh saya pacaran dulu nanti saya menikah. Sehingga memulai pernikahan dengan perbuatan yang haram. Ini pasti akan berefek, ini nggak mungkin tidak. Berefek kepada pertengkaran rumah tangga dan segala macam. Banyak hal yang terjadi karena dosa-dosa masa lalu. Apalagi kalau sampai berzina, hamil di luar nikah, ini pasti akan ada efek-efek. Yang paling umum terjadi adalah pertengkaran. Itu biasa terjadi. Nah, solusi yang terbaik adalah taubat. Taubat. Karena memang itu dosa kan. Kata Nabi SAW, taubat tajubu ma qablah. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Bukan cuma dosa dan hukumannya, tapi bekas-bekas efeknya pun akan insya Allah hilang dengan taubat nasuha. Maka taubat nasuha bagi semua orang yang seperti itu kondisinya, kemudian mulai sekarang komitmen. Sama-sama kembali kepada Islam ya. Apapun dalam rumah tangga ini kita kembali pada Islam. Yang benar sesuai dengan Islam, kita saling mendukung yang salah, maka kita harus meninggalkannya. Nah kemudian mulailah berjalan ta'aruf tersebut. Dan ingat, untuk melanggengkan rumah tangga, itu butuh membuka selalu lembaran baru. Setiap hari buka lembaran baru. Kita tuh lagi nyelamatin anak-anak kita sebenarnya. Udah jangan pacaran. Karena pacaran itu pasti yang datang adalah laki-laki, mohon maaf, laki-laki yang gak bener. Laki-laki yang sudah buangan. Ibu-ibu tahu yang laki-laki harapin itu apa? Yang laki-laki harapin itu adalah fisik. Semua laki-laki itu harapannya fisik. Jelas. Dan kalau dia sudah dapat fisiknya, itu perempuan sudah gak ada harganya bagi dia. Makanya, kalau ada laki-laki yang sudah siap, dia gak akan mau pacaran. Percuma ngapain pacaran kalau laki-lakinya siap. Kalau dia sudah siap, dia tinggal nyari istri dong.